itu memang sengaja dibuat khusus ladang kapas. Karena ini ya, khusus untuk pakaian itu kan bukan sekedar cantik kan, itu Ya. melambangkan harga diri untuk perempuan kan. Betul. Karena Pemilihan pakaian atau pemilihan mode pakaian yang dipakai itu juga perlu dipertimbangkan kepatutan dan kepantasannya kan. iya, Jadi betul. letak pemikiran kita. Jadi jangan sampai publik itu memandang pribadinya buruk sekali gitu Ya, kan. ya. Jadi jangan sampai Kembali lagi pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam ruang bincang kita. Apa kabar Bang Thales? Selamat malam. Selamat malam. Oke. Kabar baik. Oke. Selamat datang kembali dalam podcast kita pada malam hari ini di dalam ruang bincang kita. Nah, pada malam hari ini kita berbicara sedikit tentang sejarah mode pakaian baik perempuan maupun laki-laki kan. Iya. Nah, ini kalau kita tidak hanya berbicara sejarah tetapi kita melihat rentetan dari perkembangannya terutama kan dari sejarah di negeri kita dan perkembangannya sampai saat ini kan sudah bukan cukup memang sangat pesat kan. Dari setiap zaman setiap tahun itu memang berubah dari waktu ke waktu. Iya. Dia mengikuti perjalanan tren lah ya. Perjalanan tren kan. Nah, khususnya ini yang banyak berubah kan ini kan pakaian perempuan ya kan. Iya. Pada zaman dahulu sejarahnya khususnya sebelum Indonesia merdeka kan. Iya. Jadi kita memang waktu itu pakaiannya masih sangat langka. Iya. Jadi orang-orang kita khususnya untuk konteks Kalimantan ya, yang kita tahu, kita mendengar dari sejarah atau cerita dari orang-orang tua kita atau nenek moyang kita kan. Iya. Jadi zaman dulu itu khususnya sebelum Indonesia merdeka, memang pakaian ini sangat langka. Jadi tidak semua orang mampu memilikinya. Iya. Karena memang stoknya terbatas, demikian juga distribusinya kan memang susah. Waktu itu memang transportasi kita masih sangat minim, hanya bisa melewati air. Iya. Itu artinya jika kita mengandalkan pakaian dari industri di luar daerah kita, itu mungkin sangat susah didapat. Iya. Dan harganya pun tidaklah murah kan, Iya. sangat-sangat mahal karena memang sudah hukumnya ekonomi kan. Ketika barang itu langka, ada permintaan, tentu harganya naik kan. Iya. Nah, bagaimana nih para orang tua kita dulu atau nenek moyang kita mengakali hal ini? Nah, jadi dulu itu kita mengenal adanya kapas, pohon kapas kan. Pohon kapas. Jadi para petani kita itu sengaja menanam. Kalau menurut ceritanya sih bukan tumpang sari dengan tanaman lain. Itu memang sengaja dibuat khusus ladang kapas. Karena ini khusus ladang kapas. Karena memang peranan ini sangat vital sekali kan untuk memenuhi kebutuhan pakaian ataupun fashion pada zaman itu di kampung atau di desa-desa yang memang begitu terpencil. Iya. Nah, jadi setiap keluarga itu menanam kapas itu, lalu mereka pelihara kan. Iya. Mereka pelihara. Lah ketika masanya tiba panen, mereka panen. Mereka keringkan, lalu mereka mereka kelola dengan menggunakan mesin sederhana yang mereka juga buat sendiri. Oh, mesinnya buat sendiri? Mereka buat sendiri. Jadi meskipun sifatnya manual, tetapi kita melihat dulu itu memang saya pernah juga melihatnya. Iya. Ada bekas-bekasnya kan, atau sisa-sisa mesin manualnya itu dari kayu semua, tetapi dari kayu-kayu kuat seperti ulin atau tebelian bahasa kita kan. Iya. Nah, jadi ibu-ibu nih ataupun remaja putri kan. Jadi mereka sejak ketika mereka remaja, mereka mulai belajar untuk menenun, memintal bersama ibu-ibu yang memang sudah bisa. Jadi ada semacam pendidikan yang tidak secara langsung kan untuk membuat pakaian ini. Nah, kita akhirnya disitulah kita mulai mengenal adanya motif-motif itu kan. Iya. Jadi waktu itu memang kita bisa menemukan identitas kita kan dari pakaian-pakaian itu. Nah, jadi sehingga sejarah motif itu yang kita lihat sekarang itu tidak serta-merta datang dari luar, tetapi memang kita ciptakan sendiri mulai dari bahan bakunya sampai dengan bahan jadinya. Nah, pakaian-pakaian itu ketika sudah jadi itu juga dijual. Dijual juga? Ya, dijual ke kampung-kampung lain. Karena ada daerah-daerah lain yang memang tidak memiliki. Dan juga mungkin memang orientasi kerjanya tidak ke situ kan. Jadi walaupun sesama di kampung, biasanya setiap kampung itu punya ciri khas masing-masing. Ada mungkin kampung yang pandai besi, ada kampung yang memang
orangnya suka menenun. Nah, Mhm, mhm. jadi waktu itu kita melihat pakaian-pakaian itu memang orang-orang pakaiannya mungkin sedikit ya. Iya, Jadi karena keterbatasan keterbatasan memang lembar pakaiannya, iya, iya. keterbatasan bahan bakunya, akhirnya kita melihat pakaian-pakaian zaman itu sedikit terbuka. Mhm, Nah, mhm. nah yang terbuka dalam arti gini kan kita tidak menyoroti kaum laki-laki tapi memang kaum perempuan. Iya, heeh. Nah, tetapi keterbukaan itu bukan karena memang kepribadiannya tidak baik Iya, ataupun heeh, moralitasnya tidak baik, heeh. tidak. Tetapi memang waktu itu memang keterbatasan dari segi Keterbatasan ya dari bahannya dari gitu kan, heeh. bahannya, materialnya, bahan Mhm, bakunya dan juga sumber daya kita untuk menenun. Karena iya, memang masyarakat di kampung pada waktu itu bukan hanya bekerja itu saja kan, tapi iya, mereka iya. justru memenuhi seluruh kebutuhannya memang sendiri. Mhm, mhm. Berasnya juga, pakaiannya juga dan Iya. juga keperluan-keperluan lain kan jadi Mhm, sendiri. mhm, mhm. Nah, itulah akhirnya usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan sendiri ya cara seperti itu. Mhm, mhm. Tetapi yang menjadi sorotan kita adalah bagaimana pakaian-pakaian yang kita lihat sekarang ini berevolusi kan atau Iya. berubah dari tahun ke tahun dari yang memang waktu itu memang langka. Mhm, mhm. Akhirnya pakaian-pakaian itu minim Mhm. karena memang bahannya tidak mencukupi. Iya, iya, iya. Misalnya dari bawah lutut itu sampai ke kaki, mata kaki itu tidak ditutupi. Iya, iya. Tetapi eh, bukan karena memang mereka sengaja seperti Iya, itu, mhm, mhm. tetapi karena memang keterbatasan ya kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi itulah sekilas sejarahnya. Mhm. Nah, setelah memasuki Indonesia merdeka, Mhm, mhm. ketika industri pakaian udah mulai masuk ke daerah kita atau di negara kita sendiri sudah bisa membuat pakaian. Mhm. Jadi pakaian wanita itu tidak lagi terbatas lah. Maksudnya pakaian dengan segala jenis modenya itu Iya. sudah banyak beredar di masyarakat. Mhm. Nah, akhirnya pakaian-pakaian perempuan itu mulai ada pakaian lengan panjang, Iya, celana iya. panjang, Heeh. ataupun ada juga pakaian-pakaian yang berbentuk rok tapi dari atas ke bawah panjang, ya Iya, kan? iya, Semua heeh. sampai Iya, lutut, heeh. sampai mata kaki ya, Iya, sampai heeh. mata kaki dan sampai lengan. Iya, iya, Nah, iya. jadi kita melihat perkembangan mode atau pakaian perempuan khususnya Mhm. memang betul-betul sesuai dengan cita rasa lokal kita kan. Mhm, Jadi mhm, mhm. perempuan-perempuan ini tampil dengan keanggunannya, Mhm. mereka berpakaian lebih tertutup, Iya. katakanlah dalam tanda petik mereka lebih sopan. Iya, iya, Nah, betul, betul. untuk pakaian laki-laki Mhm. itu memang kita melihat laki-laki ini kan dalam hal mode atau pakaian ini kan memang dari lebih sederhana Iya. kalau dari segi sorotan ya kan, Iya, dari betul. sorotan adat dan budaya. Mhm, Jadi mhm. sebelum kalau di daerah kita ya, Iya. sebelum ada agama yang mengatur, memang budaya kita juga telah mengatur pakaian ya kan. Iya, iya. Jadi khususnya untuk perempuan-perempuan. Mhm. Sehingga memang untuk pakaian tertutup itu sepertinya sudah ditanamkan sejak nenek moyang kita. Oh, iya. Nah, kembali lagi nih untuk pakaian laki-laki itu mungkin sedikit terbuka ya. Iya. Waktu itu sama juga seperti pakaian wanitanya atau perempuannya. Mhm, mhm. Tetapi ketika Indonesia sudah merdeka, Mhm. ketika pakaian-pakaian itu sudah beredar banyak di masyarakat, Mhm, mhm. tidak terbatas, industrinya sudah ada di negeri kita. Mhm. Laki-laki juga mereka semakin bagus pakaiannya, makin Mhm. rapi, makin terus dan juga sudah banyak pilihan kan. Iya, iya, iya. Akhirnya ya kita melihat tahun 60-an ke atas Mhm. sampai 80-an, 90-an itu pakaian orang-orang Indonesia dari remajanya, anak-anak sampai yang sudah dewasa ya sudah bebas memilih mereka. Artinya sudah banyak beredar di masyarakat itu mode-mode dengan berbagai bentuk dan waktu itu memang kita melihat pakaian itu kalau dibandingkan dengan saat ini memang sedikit sepertinya sesuai lah dengan cita rasa bangsa kita ya, Iya. budaya bangsa kita yang memang kita sebagai orang timur kan Mhm. tentu banyak hal yang tabu ya. Iya. Dan ini tabu itu bukan berarti jelek, tetapi Iya. kita melihat kita mencoba menemukan identitas ya bangsa kita ini kalau dari segi mode atau pakaian seperti itu. Jadi cenderungan kita orang timur khususnya Indonesia ini memang lebih senang kalau pakaian kita tertutup kan. Iya, betul. Jadi sejak dulu memang kita sopan santun, adat istiadat kita memang menjunjung tinggi untuk pria maupun wanita berpakaian lebih tertutup, lebih sopan. Itulah standar kita kan. Mhm, mhm. Nah, tentunya ini kita harus bedakan dengan standar Eropa ataupun Iya. benua lain. Mhm. Nah, lalu kalau kita lihat dari sekarang ini ya, Mhm. misalnya Bung Tales pun saya rasa melihat pakaian-pakaian kita zaman sekarang ini Iya. baik laki-laki maupun perempuan. Nah, bagaimana nih kalau menurut Bung Tales nih pandangannya? Ya, sebelum ke pandangan saya mau membahas ada juga ini
sejarah pakaian dari Eropa, khususnya Ya. Barat lah ya, Ya, pandangan ya. Barat ya kan. Pandangan Barat juga sama seperti Ya. budaya kita. Maksudnya mereka menginginkan hal yang tertutup, yang sopan. Betul, betul. Itu sejak tahun, kalau tidak salah sejak tahun 1920-an. Ya. Di sana memang masih tertutup, masih sopan sekali, Ya, dan ya. tidak menunjukkan hal kepribadiannya kan gitu kan, hal yang sensitif Ya. di perempuan khususnya Ya. kan. Itu bergulir tuh, perubahan drastis pakaian itu mungkin sejak mendekati tahun 80-an 90-an. Ya. Menggunakan pakaian seksi, dan Ya. itu dianggap keren gitu ya kan. Ya. Padahal sebelumnya di tahun 20-an itu tadi 1920-an itu memang masih sama sopan seperti kita. Oh, berarti memang waktu itu memang kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama ya. Dan ini untuk tanggapannya untuk yang Ya. zaman sekarang, saya cenderungnya gimana ya, risih. Ya. Karena gini, pandangan cantik itu mungkin relatif ya kan, untuk cantiknya. Tapi kalau untuk pakaian itu kan bukan sekedar cantik kan, itu Ya. melambangkan harga diri untuk perempuan kan. Betul. Karena letak harga dirinya di hal-hal di daerah tertentu kepribadian perempuan ya kan gitu kan. Nah, artinya gini, sebagai laki-laki itu merasa risih itu bukan apa? Pandangannya berbeda. Andai perempuan bisa minjam mata laki-laki itu ketika melihat hal-hal yang lebih sensitif, maksudnya kan lebih seksi, itu berbeda pikirannya. Cenderung laki-laki kan kalau ngelihat pakaian yang ketat, ya kan, baju yang terbuka, baju yang sedada, itu pikirannya kemana-mana, Bung. Betul. Ya, apalagi yang menggunakan celana seksi, ya kan, yang sampai mendekati bagian ke atas, arah atas pinggang itu kan, dari paha ke pinggang itu kan, itu sangat-sangat pikiran sangat kacau tuh, ya kan. Jadi maksudnya gini, pandangan cantik itu bisa dikondisikan. Cantik itu nggak harus terbuka, cantik itu nggak harus yang barbar seksi gitu ya kan. Alangkah baiknya tertutup, karena begini, menghindari pikiran yang jahat dari laki-laki, ya kan, pikiran buruk, dan juga untuk menjaga martabat si perempuannya tadi. Betul. Ya kan? Karena gini, kita banyak menemukan kasus pencabulan, bahkan pemerkosaan. Betul. Itu tidak murni dari keinginan laki-laki, ya kan? Analoginya, ada perempuan menggunakan pakaian seksi, celana sangat pendek sekali ya kan, bajunya sangat seksi, bahkan sedada bajunya kan, itu yang akan menimbulkan pikiran buruk si laki-laki. Bahkan ketika dia menemukan kesempatan, cenderung dia bisa melakukan hal yang tidak diinginkan, seperti pelecehan, bahkan bisa jadi pemerkosaan. Jadi tentu kita semua, perempuan, laki-laki atau laki-laki, tidak menginginkan itu terjadi, ya kan? Bagaimana biar tidak terjadi? Ya, berusahalah lebih tertutup, ya kan? Setidaknya menggunakan baju yang agak longgar seperti perempuan, ya kan? Baju yang mungkin ya boleh lengan pendek tapi jangan terlalu ketat, ya kan? Percuma juga baju lengan pendek atau lengan panjang tapi ketat sekali itu percuma, kayak nggak pakai pakaian gitu kan? Betul. Karena gini, itulah laki-laki tuh melihat sesuatu itu dia membayangkan, itu yang jadi masalahnya. Kalau sekedar melihat, tapi karena kita kan sifatnya punya pikiran ya kan, pikiran kita liar. Jadi diusahakan untuk perempuan itu berpakaianlah tidak menarik mungkin gitu, untuk dari pandangan liar si laki-laki gitu kan. Boleh-boleh saja tampil cantik, tapi ya ingat batas-batasannya gitu kan. Untuk batas-batasan sensitif gitu sih kalau menurut saya. Jadi sebetulnya kan letak pikiran kita atau letak ide tentang pakaian ini kan, kita tidak bermaksud membatasi ruang gerak perempuan, tetapi bahwa kepantasan itu perlu dipertimbangkan. Jadi sangat harus sesuatu yang pantas itu kan artinya bahwa kita berada pada titik tidak ekstrim kan. Artinya bahwa ketika perempuan kita buat terlalu dikekang, tentu juga ini kan menimbulkan sesuatu yang tidak baik juga. Tetapi ketika pakaian itu terlalu barbar atau terlalu terbuka, tentu juga ini menjadi tidak pantas lagi. Jadi artinya bahwa pemilihan pakaian atau pemilihan mode pakaian yang dipakai itu juga perlu dipertimbangkan kepatutan dan kepantasannya kan. Jadi betul. Letak pemikiran kita tidak ingin meletak pada pemikiran atau ide tentang pakaian perempuan ini pada titik ekstrim. Kita juga ekstrim
pada sudut tertentu kan pakaian perempuan ini benar-benar terbungkus misal seperti karung. Kita juga ingin seperti itu ya. Artinya kita juga memberi ruang gerak untuk perempuan bisa berekspresi, bisa mengikuti mode. Tetapi juga di sudut yang lain atau di kutub yang lain, kita juga tidak menginginkan perempuan ini memang pakaiannya sangat-sangat terbuka atau barbar lah bahasa kita kan. Terlalu tidak terkendali. Karena ini memang seperti istilahnya kan bahwa kejahatan itu bukan pertama-tama datang dari si pelaku, tetapi karena ada peluang. Ada peluang, ada kesempatan. Jadi inilah perempuan memang harus atau para remaja putri atau perempuan memang harus berpikir nih lebih dewasa lah dalam memilih pakaian, menentukan kemana kita nih. Mungkin kalau di rumah kita pas kita memang di ruang-ruang privasi di kamar-kamar boleh lah, artinya mungkin karena cuaca panas ya. Itu artinya bukan itu menjadi sorotan kita, tetapi yang kita menjadi sorotan kita kan ketika mereka berada di ruang publik ya. Betul. Nah kita sebetulnya Indonesia ini kan memiliki regulasi ya. Dari sekolah-sekolah kita sampai dengan ruang publik misalnya di perkantoran ataupun di ruang pertemuan. Kita ini sudah meletakkan standar tertentu kan. Kalau di Eropa pakaian seragam itu tidak ada lagi. Artinya SD, SMP, SMA mereka kalau di Eropa bisa pakai masing-masing. Seperti orang kuliah Indonesia. Kalau orang kuliah Indonesia kan di luar jas khusus itu kan. Hari-hari tertentu itu kita bisa pakai pakaian pribadi seperti itu. Terserah kita memilih asalkan sopan. Nah, di Indonesia itu masih bagusnya karena kita masih mewarisi bahwa anak-anak SMP sampai SMA itu masih ada nih seragamnya. Dan seragam itu memang telah dipikirkan oleh para pengambil kebijakan, khususnya Menteri Pendidikan, memang telah meletakkan kepantasan itu. Artinya pakaian itu sudah ditata sedemikian rupa, dipertimbangkan baik buruknya dari segi moral, dari segi mode kan sudah diperhitungkan semua itu. Nah, jadi sebetulnya tidak sulit untuk menentukan pakaian kita. Seperti pakaian kantor misal, pakaian sekolah tadi kan, itu memang sudah ada tuh ketentuannya. Nah, harapan kita di ruang publik yang mungkin ya meskipun bukan resmi, misalnya kita ke pasar, kita berbelanja, atau kita bertemu kawan, baik ke rumah maupun kita di tempat-tempat terbuka, misalnya seperti di kafe, ataupun di ruang-ruang publik yang lain lah kan, banyak misal di halte, di terminal. Jadi memang kita mengkhawatirkan, kalau kita tidak mempertimbangkan hal seperti ini, itu tentunya akan menimbulkan efek yang besar loh. Betul. Jadi banyak orang yang keracunan karena memang posisi pakaian seperti itu. Jadi masalahnya itu bukan hanya bagi si pemakai kan, tetapi demi moralitas orang di sekitarnya itu. Betul. Jangan sampai anak-anak kecil sejak dia kecil melihat hal-hal seperti itu, akhirnya terbiasa, menganggap biasa. Dan itu menimbulkan permasalahan nanti ketika dia sudah besar. Dia akhirnya perkembangan moralnya itu tidak baik kan, perkembangan moralnya cacat. Akhirnya itu menjadi kebiasaan yang buruk ketika dia sudah besar nanti. Nah, ini harapan kita, mudah-mudahan para ibu dan remaja putri ataupun siapapun untuk mempertimbangkan lebih baik untuk memikirkan matang-matang pakaian apa yang seharusnya kita pakai, khususnya ketika kita berada di ruang publik. Betul. Dan kita mengambil contoh dari pandangan agama ya. Bukan semua agama saya rasa, karena katakanlah bahasanya hijab ya. Itu kan sejak zaman Nabi Nuh sudah ada ya kan. Bahkan 3 agama terakhir ini kan, kayak di Islam, Nasrani dan Yahudi. Itu kan sebenarnya mendemokan ya pakaian harus tertutup ya kan. Betul. Karena memang hijab itu ya bahasanya kan menutup ya kan. Betul. Jadi walaupun kita kayak perempuan muslim itu kan pakai kerudung gitu ya. Walaupun dia belum menggunakan kerudung, setidaknya jangan menampakkan hal yang sensitif di tubuhnya gitu kan. Pandai-pandailah menutup diri. Mungkin terlalu berat dia untuk tampil menggunakan kerudung, tapi setidaknya jangan tampil lebih menonjol lah kan gitu. Karena itulah tadi, pikiran laki-laki itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Untuk semua laki-laki mungkin yang penonton di podcast kita ini kan pasti merasakan hal yang sama. Ketika mungkin dia sedang masa puber atau masa remajanya, melihat pakaian seperti itu dia senang sekali. Mungkin bagi si perempuannya dia cantik menggunakan pakaian seksi, tapi laki-laki itu tidak pernah mandang cantik. Tapi dia yang dipandang, bodinya, montotnya kan seperti itu ya kan. Jadi agar tidak menimbulkan seperti itu, si perempuan tuh harus bisa tampil lebih sopan gitu. Jadi perbincangan kita pada malam hari ini kan bukan hanya karena kita punya ide kan, tapi
lahir dari kekhawatiran kita. Iya, lahir dari Karena kekhawatiran kita melihat di media sosial, baik pun itu media cetak maupun media online, itu di negeri kita nih atau di negara kita nih, di sudut-sudut negeri kan, kita mendengar yang terekspos ini yang kedengaran di publik kan, yang masuk berita. Itu seringkali terjadi kriminal kan, khususnya yang berkaitan dengan mode pakaian ini. Jadi orang itu terpancing melakukan kejahatan hanya karena memang keteledoran kita dalam memilih pakaian. Memang ini artinya bahwa kita tidak menyalahkan si perempuan sepenuhnya kan. Memang moralitas laki-laki juga perlu dididik. Tetapi pada malam hari ini mungkin kita tidak berbicara ke situ. Tetapi memang karena ini khusus mode kan. Jadi memang bahasan kita terfokus pada mode pada malam hari ini. Nah, karena itu memang harapan kita ke depan itu bangsa kita bisa lebih sadar ya, bisa lebih memilih sesuatu yang pantas. Karena memang sekali lagi sebelum agama itu ada, leluhur kita atau nenek moyang kita sudah mewarisi kita kan, kebijaksanaan khususnya dalam pemilihan pakaian. Jadi ngapain juga kita harus susah mendirikan industri pakaian, lalu orang tua zaman dulu juga sampai rela-relanya menanam bahan bakunya seperti kapas, lalu ketika sudah berlimpah seperti sekarang ini kita menyanyiakan. Artinya kita ketika bahan baku pakaian atau pakaian jadi sudah tersebar di berbagai sudut negeri, lalu kita sepertinya masih kekurangan pakaian. Nah ini kalau memang kita masalahnya hanya masuk angin atau kena matahari saja tidak masalah. Tetapi ada kekhawatiran bahaya lebih besar kan, kejahatan, kriminalitas. Nah ini yang harus kita perhatikan atau harus kita pikirkan sebagai orang-orang yang memang harapannya memiliki kesadaran tentang hal-hal semacam ini. Artinya bahwa kita dengan membahas ini, kita juga berharap perempuan bisa lebih terlindungi. Nah, ada sih lembaga-lembaga yang memang berkompeten di bidang ini kan, atau yang punya hak untuk di bidang ini. Misalnya Kementerian Perempuan dan Anak-anak. Tentu mereka memiliki data. Per tahun itu kekerasan terhadap wanita itu berapa? Nah, ini cukup banyak. Dan ini tentunya semua orang bisa mengakses berapa datanya per tahun. Nanti kita juga di video kita akan kita tampil juga datanya nanti. Jadi biar kita melihat dari tahun ke tahun perkembangan seperti apa kan. Dan ini harapannya ini mendidik seluruh elemen bangsa lah kan. Harapan kita dengan adanya pembicaraan seperti ini, semua orang yang melihat ataupun semua orang yang tahu tentang hal ini kan, baik itu kaum laki-laki maupun kaum perempuan bisa membangun kesadaran yang lebih baik, sehingga masyarakat kita kan bisa lebih baik ya, bisa dipandang baik, moralitas juga baik, kejahatan juga berkurang. Nah, bagaimana nih, masih menurut Bung Thales, apakah ada sesuatu yang lain dari pandangan ini tentang pakaian ini? Ya itulah, untuk kan kita tidak bisa menekan angka kriminalitas perempuan gitu kan. Hanya dari peraturan. Setidaknya mulailah dari diri kita dulu, ya kan? Untuk kita bisa mendiskusikan dengan keluarga, ya kan? Betul. Termasuk ini, Bung. Saya yang lebih mirisnya gini, ketika orang yang sudah berkeluarga, ya masih muda lah, umur 20 tahun, 30 tahun nih kan, keluar menggunakan pakaian yang tadi pakaian seksi gitu kan. Sangat rugi sekali. Maksudnya gini, kecantikan istrinya itu dinikmati orang lain gitu kan. Ya kan, sangat rugi sekali. Sangat kecewa sekali lah kalau saya pribadi ya kan. Makanya saya sangat tidak setuju untuk menggunakan pakaian yang cenderung itu tampil seksi gitu. Tampil cantik boleh. Persepsi cantik itu kan banyak sekali selain dari seksi itu kan. Jadi untuk itu ya mulailah dari lingkungan terdekat kita. Bicarakan dengan anak atau istri ya kan, itu mungkin lebih baik daripada kita sibuk mengomentari hal-hal yang terjadi di media seperti pelecehan dan yang lain-lainnya. Mulailah dari kita dulu sih, seperti itu. Artinya bahwa kita jangan mengutuk ketika itu terjadi. Karena padahal yang bagian awalnya atau hulunya itu kita tidak kelola kan. Betul. Nah, jadi betul seperti Bung Thales katakan tadi kan, memang
kesadaran masing-masing individu itu lebih penting Lebih daripada penting. regulasi. Regulasi tidak bisa berjalan sepenuhnya tanpa ada kesadaran pribadi masing-masing ya. Jadi untuk pakaian ini kan sebetulnya bukan hanya merebak di kalangan kota kan, tetapi ini sudah menyasar ke pelosok-pelosok daerah. Ke seluruh pelosok negeri kita ini sudah disasar oleh bentuk model dan pakaian seperti itu. Dengan pasar yang semakin berkembang, penjualan yang memang tidak terbatas. Akhirnya pakaian-pakaian itu tidak hanya dimiliki oleh orang kota kan, tetapi pakaian-pakaian seksi itu, pakaian-pakaian yang memang terbuka itu juga masuk ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung. Nah, selain itu juga pemicunya adalah tren kan. Nah, dengan adanya media sosial yang begitu masif, baik dari HP maupun TV ataupun dari koran-koran, dari majalah dan sebagainya. Akhirnya semua orang bisa mengaksesnya, bisa melihat apa nih lagi tren nih. Jadi akhirnya standar pakaian kita itu kita merujuk kepada figur publik, khususnya para artis-artis ataupun para model. Nah, sebetulnya mereka kan kena menjalani profesi ya. Kita tidak menyalahkan para artis ataupun para model kan. Kita tidak menyalahkan mereka. Itu memang profesi mereka. Dan untuk hal itu kita tidak punya hak untuk mengatur pakaian mereka, karena mereka juga memiliki orang-orang yang memang mengatur mereka untuk menggunakan pakaian itu, mungkin untuk kebutuhan iklan dan sebagainya. Memang khusus untuk iklan itu kan. Nah, tetapi akhirnya karena memang media sosial kita, semua mata kita tertuju ke media sosial, akhirnya itu semacam standar yang memang tidak resmi, tetapi semua orang ke situ kan. Nah, akhirnya model-model iklan, para artis di media sosial yang memang telah menyasar ke sudut-sudut negeri kita kan, ke semua orang, baik itu anak-anak maupun orang-orang yang lebih dewasa. Akhirnya itu memperkecil lingkup dari model itu, masuk model pakaian itu. Akhirnya pakaian-pakaian misal di perkantoran, pakaian-pakaian ruang publik yang lebih sopan itu kayak tidak terlalu diperhatikan. Sehingga standarnya bukan moral, tapi standarnya tren ya. Iya, tren kepada artis-artis dan model-model itu. Nah, padahal kalau kita berbicara mengenai artis itu kan salah satu profesi ya. Memang profesi mereka seperti itu. Misal kalau petani, nah petani tidak mungkin menggunakan pakaian seperti artis. Nah, itu kan profesi sebagai petani. Demikian juga perkantoran. Misalnya security ya. Tidak mungkin kita berpakaian seperti security kalau hari-hari kita biasa, kalau kita bukan security. Nah, begitu juga sebetulnya untuk yang artis atau model ini kan. Sebetulnya kita tidak harus menjadikan pakaian kita merujuk ke mereka. Karena memang mereka menjalani profesi mereka kan. Nah, akhirnya lingkup model ini akhirnya diperkecil oleh masyarakat kita nih pelan-pelan, karena memang media ini ya menyuguhkan kita tiap hari seperti itu. Akhirnya yang kita lihat yaitu sehingga menjadi standar kita ya. Standar. Bagi orang-orang yang tidak terlalu memahami mengenai hal seperti ini, akhirnya oh ya, ini rujukan kita. Artis ini, artis A, artis B, pakaian ini kita juga mengikuti. Nah, sebetulnya mereka ya kan tuntutan pekerjaan kan, tuntutan profesi. Belum tentu kalau di rumah mereka berpakaian seperti itu. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, atau yang harus ide yang harus muncul di kepala kita. Jadi kita harus hati-hati, harus berimbang dalam memilih model. Dan yang lebih miris lagi, sepertinya terbalik. Yang saya rasa gini, di rumah pakai pakaian biasa saja, maksudnya tertutup. Iya, lebih tertutup. Ketika dia keluar, si perempuan ini keluar, malah ganti pakaian dengan yang lebih seksi, lebih terbuka. Dan itu kan seperti hal yang terbalik ya kan? Ya, betul. Ya, di rumah silahkan berpakaian terserah, mau seseksi apapun ya, rumah dia, privasinya kan gitu kan. Tapi kalau di luar itu kan publik. Jadi jangan sampai publik itu memandang pribadinya buruk sekali gitu kan. Jadi jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan di publik itu terjadi. Karena zaman sekarang aneh sedikit ya kan, atau ada perilaku orang yang seperti cenderung ke pelecehan, viral di mana-mana. Nah, setelah viral ini kan yang malunya siapa? Bukan cuma si pelaku, tapi si korban juga malu. Karena kan ada hukum sebab akibat ya kan. Kenapa sebabnya sebabnya si laki-laki melakukan pelecehan? Karena akibat dari
pakaian yang Kurang seksi tepat, yang terbuka yang tadi kurang ya tepat, kan. ah. Seperti itu sih mungkin eh pendapat saya seperti itu saja. Betul, betul. Orang-orang tua zaman dulu itu untuk hal-hal semacam ini sangat bagus loh sebetulnya. Iyalah. Sebelum ada agama pun mereka luar biasa bagusnya. Jadi ketika ada remaja putri mau keluar nih, mamanya langsung bilang, masa sih pakaian seperti itu? Carilah pakaian pantas. Nggak enak kelihatan orang lain. Maksudnya karena di luar itu kan bukan hanya keluarga yang melihat, tetapi banyak orang lain, anak-anak dan juga orang-orang tua kan melihat kita. Karena jangan sampai kita harga diri kita justru berkurang karena hanya salah memilih pakaian. Nah, jadi harapan kita ke depan itu pemilihan pakaian ini bisa lebih baik lah, lebih teliti, lebih rapi. Misalnya seperti perkantoran kan, ada pakaian-pakaian khusus itu sudah bagus lah untuk kantor di sekolahan betul. ataupun di ruang publik yang sifatnya resmi atau di perkantoran swasta misalnya kan. Nah, tetapi di ruang publik misal di mall ya kan. Nah, di mall juga nih seringkali kita menemukan orang-orang yang memang sepertinya kok sepele sekali ya memandang pakaian kan. Padahal itu sesuatu yang sangat vital loh, masuk sesuatu yang sangat penting lah untuk kita kan, untuk keselamatan kita, untuk kesehatan kita, dan untuk menjaga hal-hal yang kemungkinan buruk ya yang bisa terjadi. Nah, terutama misalnya apalagi kalau memang lagi berjalan sendiri, bermotor sendiri di jalan yang sepi. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi mudah-mudahan harapan kita dari perbincangan ini bisa sedikitnya atau minimal bisa memberi kesadaran kita lah untuk kita berpakaian lebih bijaksana, lebih teliti dalam memilih mode sesuai dengan tempat dan kapan waktu kita dimanapun kita berada kan. Nah, cukup sekian pembicaraan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan para pendengar atau yang orang-orang menyaksikan kita bisa memberikan dukungan kepada kita dengan cara memberikan komen atau pendapat ya kan, sehingga pembicaraan pada malam hari ini bukan hanya menjadi perhatian kita, tapi menjadi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita sebagai masyarakat ataupun tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang memiliki otoritas atau memiliki kewenangan untuk menentukan kehidupan kita sebagai sebuah bangsa ya. Sehingga kita generasi kita atau masa depan kita atau ruang publik kita bisa terselamatkan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi.